Amin. Shalom Bapak Ibu, dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya dari waktu kecil sangat peka dengan suara ya. Jadi saya punya kepekaan kepada suara itu bukan dari sekarang, dari kecil saudara ya. Waktu saya kecil, saya bangun tidak pernah pakai alarm, ada suara yang bangunkan saya. Saya mau mandi ada suara yang suruh, saya mandi aja disuruh. Oke, mandi sekarang, oke udah. Jadi saya mau makan juga disuruh makan. Kadang saya makan banyak juga ada suara yang suruh saya berhenti. Kadang saya main di luar gak mau balik-balik itu ada suara panggil saya. Itu suara mama saya saudara. Jadi saya peka dengan suara mama saya waktu saya kecil saudara ya. Nah sekarang usia saya sudah 57 tahun. Kalau saya masih tergantung kepada suara mama saya. Bisa gak saya ini dianggap dewasa? Dan mama saya sendiri, kalau saya bertanya kepada dia, Mama, mau nggak semua keputusan saya itu saya limpahkan kepada Mama. Saya tidak akan lakukan apapun kecuali Mama yang suruh. Mau punya anak pun saya tanya Mama dulu. Mau bersama istri pun saya tanya, Mak boleh nggak? Mama saya pastinya tidak mau, karena dia mau anaknya dewasa, bebas. Bebas untuk memilih dengan cara yang sehat. Setuju? Siapa yang di sini merupakan orang tua bilang setuju atau tidak? Setuju. Kalau saya mau tahu tanya sekarang. Antara orang tuamu dengan Allah, siapa yang lebih mulia hatinya? Nah, saya mau tanya di sini. Ada nggak orang tua yang sanggup mau mati di kayu salib untuk anaknya? Kan kalian sangat mengasihi anakmu kan? Mau mati di kayu salib nggak? Untuk anakmu? Mau angkat tangan? Enggak kan? Orang tuamu bagaimanapun hatinya terhadap kamu tidak sama kasihnya seperti Allah. Amin. Jadi kalau orang tua mau Anda hidup dengan bebas supaya Anda dewasa aja, tambah dewasa dengan cara yang sehat. Apalagi Tuhan. Karena yang Tuhan mau bukan mesin, bukan robot. Tapi anak-anak yang dengan rela menyembah dia. Kalau sesuatu itu dipaksakan, itu bukan penyembahan saudara. Penyembahan itu memang diberikan secara rela. Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan ini? Ya kan? Nah, jadi saya bukannya mengajar saudara, oh kita nggak usah peka kepada suara Tuhan. Bukan itu yang menjadi poin saya. Karena saudara jangan terkejut. Kalau Anda berdoa, Anda begitu terdesak saking desperate berdoa minta Tuhan kasih satu petunjuk. Mungkin Tuhan berkata aku tidak mau kasih petunjuknya. Karena aku mau lihat. Nanti bagaimana kamu akan memilih. Tapi Anda berseberangan. No Tuhan saya mau dengar suara kamu. Tuhan tidak kasih suara. Karena Anda begitu terdesak dan Anda begitu terus menuntut suara. Mungkin akan kedengaran satu suara tapi belum tentu itu suara Tuhan. Karena Anda yang ngotot terus. Mungkin suara yang keluar dan entah dari mana saudara. Maka cara yang saya lihat yang paling bagus untuk hidup dalam Tuhan secara stabil dan dewasa adalah hidup bersandar pada Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum berbicara dan kita sudah harus bergerak, kita bergerak dulu. Nanti kalau ada apa-apa yang harus diluruskan, Allah kita itu setia. Dia akan luruskan dan jangan sama sekali pernah takut kalau Allah itu tegur atau Allah itu membetulkan. Karena dia bukannya melakukan itu dengan cara yang keras atau kasar begitu saudara. Allah melakukan selayaknya Bapa yang mengasihi kita. Amin saudara. Yang penting kita jangan takut, kita bebas.
Begitulah orang yang punya identitas yang sehat. Tidak selalu berkonsultasi kiri kanan, Pak, saya mesti bagaimana? Pak, saya mesti bagaimana? Dulu ada satu ibu dengan suaminya, ini saya tahu bukan suaminya, itu ibunya, istrinya. Bawa suaminya. Bukan mereka datang bersama, memang dia bawa suaminya. Nggak tahu, saya bisa tahu lah bagaimana. Suaminya nggak mau datang tapi dia dibawa. Lalu istrinya tanya kepada saya, Pak, bisa nggak Bapak tanya sama Tuhan? Oke, mau tanya apa ini? Saya sudah punya anak satu. Kalau mau punya anak kedua itu, apa Tuhan berkenan atau tidak? Ini pertanyaan kayak apa nih? Kenapa ini sulit untuk saya mengerti? Saya kasih sedikit latar belakang. Istri saya, ayahnya punya anak 26 dan dia tidak pernah kenal Tuhan. Dia produksi melulu. Saya nggak bisa membayangkan zaman itu mertua saya mau tanya sama pendeta, Pak, saya mau punya anak atau tidak? Kalau saya jadi pendeta saya bilang, saya bidangnya teologi bukan biologi. Yang mau punya anak kamu kan, yang nanti yang mau menanggung anak itu kan kamu yang tentukan. Jangan takut. Mau punya anak 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan kasih izin saudara. Your choice. Itulah caranya Tuhan mau untuk kita tambah dewasa. Jadi saya hidup bersandar pada Tuhan dengan satu keyakinan. Kalau ada perlu dan penting Tuhan berbicara, saya akan mau menangkapnya. Tapi kalau dia tidak berbicara, saya juga tidak berandal-andal melakukan semaunya saya. Saya melakukan dengan apa yang saya sudah pelajari daripada firman Tuhan menurut hikmatnya. Dan saya lakukan tanpa ada beban, saudara. Ya ini yang saya mau sampaikan dalam khotbah kita pada sore hari ini. Nah ada satu penyakit yang kena pada banyak orang. Yang mana saya perhatikan itu lebih sering terjadi kepada orang Kristen daripada orang yang belum kenal Tuhan. Wah ini parah. Berarti orang Kristen yang lebih sering punya gejala ini. Apalagi kalau dia Kristen yang percaya Roh Kudus. Nah ini lebih sering lagi kena gejala ini. Apa gejala itu? Coba kita lihat. Anda pasti sudah dengar gejala apa ini. Let's go, next one. Namanya FOBO. Pernah dengar FOBO? Kayaknya ini semua generasi zaman now atau zaman yang sudah last time. Ini kan bahasa zaman now. Gak pernah dengar FOBO? Oke, saya ajar beberapa hal ya. Sebelum FOBO saya ajar lain karena Anda kurang, bahasanya kurang, kasihan. Tahu kiasu? Kiasu. Hokkien lang, siapa? Itu bahasa Hokkien, gak ada Hokkien di sini. Oke, saya ajar, catat itu. Kiasu. Takut mati. Bukan. Kiasu itu takut kalah sama orang lain. Itu Hokkien kiasu kan? Itu ini, FOBO. Bahasa Inggris. Fear of better option. Oke, nanti saya jelaskan lagi. Saya mau ajar lagi bahasa Hokkien ya. Mau belajar ya bahasa Hokkien ya? Kiasu, takut mati. Takut kalah sama orang lain. Ya. Nah, jadi liftnya sudah naik kan, orangnya sudah pergi. Tapi kita nggak mau kalah, kita lari terus, loncat-loncat supaya kita sampai di depan sebelum dia. Itu kiasu. Nah, satu lagi, kiasi. Takut mati. Ya kan? Tahu? Yang ketiga. Kiacu. Takut sama Tuhan. Yang keempat. Ini yang paling efektif. Kiabo. Takut sama istri. Ini yang saya perhatikan. Banyak cowok-cowok itu. Mereka sebetulnya tidak takut sama Tuhan. Tapi lebih takut sama istri. Saya bilang gak apa-apa. Kalau gak takut sama Tuhan. At least you takut sama istri. You juga gak macem-macem.
Kiabo. Nah, tapi Fobo itu bukan saudaranya Kiabo. Itu bahasa beda. Fobo, fear of better option. Saya kasih ilustrasi. Ada satu jemaat saya yang single, yang kita tahu juga dari tempat yang jauh. Jadi dia tinggal di Kuala Lumpur sendiri, kos-kos. Kita juga kasihan, ini anak cukup makan enggak, dikasih makan yang betul atau tidak. Jadi istri saya suka telepon, ayo ke rumah dong hari Sabtu malam. Kita ini bukannya begitu mudah undang orang ke rumah kita. Kita sangat menjaga privacy. Tapi istri saya bilang ini gak apa-apa, kita kasihan sama anak ini. You come, saya masakin untuk kamu. Anda tahu kita sudah undang begitu, nggak biasa kita undang orang. Dia selalu jawabannya, tante, saya lihat dulu ya. Kemudian gak pernah jawab, tapi pada waktunya langsung muncul. Dan tante belum masak, lalu tante marah sama saya. Saya bilang yang undang dia kamu. Dia yang gak jawab, tapi yang kena saya. Apa urusannya? Lalu karena saya sudah sering dimarahin oleh tante, lalu saya tanyain sama si anak muda ini, what is your problem? Kenapa you selalu, ini orang Malaysia kan, bukannya bilang lihat dulu. I see first lah pastor, see first. Coba lihat gereja ke bawah Saron, kalau Pastor Philip suruh berdiri semua. Pastor Philip suruh duduk, tidur semua, duduk semua. Kan jadilah seperti itu. Jemaat Mawasaran, tahu kan jemaat Mawasaran? Oh yang ini rupanya kan. What is your problem? You mau see first, see what? Pastor, kan hari Sabtu. Undangannya hari Sabtu, sekarang hari Senin. Kalau saya ada tawaran atau undangan lain yang lebih bagus, kan rugi kalau saya sudah komit dengan pastor kan? Kurang ajar dia. Fobo. Dia takut kalau sudah komit dengan saya. Nanti yang lain dia gak bisa terima. Oh iya, rupa-rupanya ada opsi yang lebih bagus daripada saya ya. Gara-gara kamu itu, saya sudah berapa kali dimarahin tante. Oh. Lalu beberapa waktu yang lalu dia telepon, Pak, doain saya. Saya belum punya calon istri. Dan dulu kamu jalan dengan itu, dan saya putusin. Kenapa? Saya pikir mungkin ada yang lebih baik. Fobo. Kemudian suruh saya doain lagi. Saya sudah dengar, saya sudah dapat laporan, dia sudah putusin 3 cewek. Bukan dia diputusin, dia yang putusin. Dan semua alasannya mungkin ada yang lebih baik. Fobo. Nah, maka waktu kita lockdown di Kuala Lumpur, kita gak bisa undang dia. Gak bisa undang dia kan karena lockdown, gak bisa mengunjungi rumah orang. Dia yang setiap hari telepon, tante, I miss you tante, pastor I miss you. Kapan lagi ya saya bisa makan di rumah bapak? You gak pernah makan di rumah saya karena you selalu fobo. Nah, I wish to God ya, I can come to your house and eat. Ya memang sekarang lockdown, gak ada opsi lain kan? Fobo. Ada orang seperti ini. Dia tidak mampu bertindak. Dia tidak mampu mengambil satu komitmen terhadap mana-mana pintu yang terbuka. Ada pintu yang terbuka. Aduh, Pak Pendeta, coba doain. Apa saya harus ambil atau tidak? Itu sudah terbuka. Jalan aja. What's your problem? Fobo. Jadi dalam banyak hal, orang-orang Kristen juga fobo, cuma tidak bilang fobo. Pak, saya mau dengar suara Tuhan. No, you fobo. Jalan dulu, nanti Tuhan yang nyusul melakukan. Atau Tuhan menyertai, kamu juga gak tahu. Saya pernah satu sekali ditanyakan oleh salah satu jemaat saya. Pak, besok saya mesti ambil mobil baru. Yang mana satu Tuhan mau saya ambil, biru atau merah?
Saya bilang ambil dua-dua. Tapi saya cuma butuh satu. Ya, saya butuh satu lagi. Jadi kamu ambil yang merah, saya ambil yang biru. Kalau saya ambil yang biru, kamu berubah pikiran, nggak apa-apa. Kita bisa ganti-gantian. Saya no problem. Fobo. Nah, Fobo ini punya keluarga. Nama sepupunya ini pasti Anda tahu. Karena Anda kan suka yang NFT itu kan. Nah, pasti tahu ini. Ini saudaranya dia Fobo. FOMO. Fear of missing out. Nah, saya kasih ilustrasi yang paling mudah itu ya. Bapak-bapak sama ibu-ibu kumpul makan kan? Makan bareng lah suami istri kan, ajak teman-teman. Sekali ada satu ibu yang mau ke toilet. Lalu dia berdiri dan dia membuat pengumuman. Saya mau ke toilet. Langsung semua ibu-ibu juga ikut. Fear of missing out. Waduh, dia ke toilet, aku juga mau. Ke toilet yuk. Semua pergi. Oke. Bayangkanlah betapa anehnya kalau seorang bapak berdiri bilang, saya mau ke toilet yuk. Karena bapak-bapak gak FOMO. Dia ke toilet, mending saya cepat, saya juga mau ke toilet nanti gak bisa ke toilet. FOMO. Anda mau pergi holiday lah. Jangan ambil foto-foto masukin ke dalam sosial media. Nanti tante di rumah juga bilang, kenapa kamu gak bisa ajakin saya FOMO? Banyak orang suka untuk menunjukkan seolah-olah dia itu selalu holiday. Saya bilang sama istri saya, kalau mereka selalu holiday, kapan mereka kerja ya? Jangan-jangan itu Photoshop. Kan zaman COVID juga ternyata mereka masih holiday. Saya bilang ini bukan holiday, ini graphic design. FOMO. Habis itu kan, you mau makan lah. Ambil foto makanan. Ini memang zaman sudah mau dekat. Yesus mau datang. Karena dulu orang kalau lihat makanan berdua dan makan. Sekarang foto begini, foto begitu. Makanannya sudah gak jadi enak. What happened? Saya nggak pernah percaya apa yang saya makan. Saya kasih tahu orang lain, mereka tuh mau tahu. Nobody cares actually. Bayangkan kalau saya ke toilet, going to the toilet feeling blessed. Okay, take photo. In the toilet, take photo, feeling relief. Keluar nanti kan. Saya lega. Who cares? You know what? Bukan kamu saja yang masuk toilet. Semua orang di dunia ini juga masuk toilet. Nothing unique. Yang lebih munafik lagi. Ada orang ambil foto makanan. Makanan nasi goreng. Nasi goreng siapapun bisa masak sendiri. Nasi goreng wonderful. Tapi yang saya gak bisa tahan tuh komentar. Wow, you so blessed. Munafik itu bohong. Pasti belum tentu masuk surga itu. Oke, itu saya nggak bisa tahan. Tapi yang saya lebih nggak bisa tahan. Oh, saya FOMO, dia sudah komen. Yang kalau saya nggak komen nanti yang orang yang punya account itu nanti marah dengan saya. Saya juga komen. Mau lebih hebat. Kalau dia kasih, so blessed, dia bilang so blessed, so blessed, so blessed. 3 kali. FOMO itu namanya saudara. Merasa cemas bahwa hidupnya tidak cukup happening. Pak, doain saya Pak. What for? Supaya Tuhan kasih saya mobil baru. Kamu punya mobil berapa sekarang? 4. Di rumah kamu berapa orang? Berdua aja. For itu untuk apa? Ya saya hobi koleksi mobil. Oh, kalau begitu saya tidak usah doain kamu. Karena saya tidak doa untuk hobi orang. Why don't you sell the car and do something good for it with the money? FOMO. Nah, dalam bahasa rohani, beginilah kata-kata orang. Hati-hati lo ya. You jangan kemana-mana kalau Tuhan tidak pernah suruh. You jangan dengan siapa-siapa kalau Tuhan tidak pernah suruh. You must be in the right place at the right time with the right person. Baru Tuhan bisa pakai kamu. Jadi setiap hari orang jadi lumpuh.
Saya sekarang di tempat yang benar atau tidak? Saya dengan orang yang betul atau tidak? Tidak bisa bebas. Selalu dengan perasaan cemas. Am I okay or not okay? Tuhan mengasihi saya atau tidak? Dan kemudian percaya bahwa mereka itu sudah kenal juru selamat. You tidak selamat hidup begitu. Masa you tahu juru selamat? Ini bukan kabar baik, ini bukan Injil. Ini kabar buruk kalau hidupnya begitu. Mari Bapak Ibu, kita mulai mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena pikiran FOMO ini, maka terjadi krisis identity yang berikutnya. Orang tidak tahu siapa dirinya, orang tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan untuk hidupnya, karena semua tidak bisa bergerak. Ya, kalau di gereja, kita butuh guru untuk sekolah minggu. Suruh dia ke sekolah minggu, dibilang Tuhan belum suruh. Ada banyak hal yang kamu lakukan yang Tuhan tidak pernah suruh. Waktu kamu online shopping, Tuhan tidak pernah suruh, tapi kau lakukan itu. Suruh saja untuk mengajar anak-anak kecil, oh Tuhan belum suruh. Tapi coba aja kita tanya sama dia sesuatu yang glamor. Oh iya, Tuhan tidak pernah suruh juga mau. Kalau itu convenient, ya Tuhan, ya suara Tuhan tidak penting. Kalau itu tidak convenient, ya suara Tuhan sekarang penting tuh. Nah, beginilah firman Tuhan Yesus tentang orang-orang yang mengalami kondisi seperti ini. Coba slide yang berikutnya. Di Matius pasal 5 ayat 13 sehingga ayat 16. Saya membacakan dan kemudian menjelaskan. Tuhan Yesus berfirman sedemikian. Kamu adalah garam dunia. Garam itu menjadi tawar dengan apakah, kalau jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu satu metafora di situ. Metafora kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kamu kan terang, seluruh dunia bisa melihat. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah ganteng, melainkan di atas kaki dian sehingga bisa menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Slide yang berikutnya, saya mau fokus kepada beberapa kata-kata di situ ya. Oke, saya mau, teruskan. Saya mau untuk fokus kepada dua kata ini. Wah, ini kok keluar semua. Jadi sebelum saya jelaskan, Anda sudah bisa menebak ya. Oke, never mind. Just go to that. It's okay. Ya silakan, gak apa-apa. Dua kata ini ya. Kamu adalah. Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata ini di satu bukit. Maka ini disebutkan sebagian daripada khotbah di atas bukit. Injil Matius 5, 6, 7. Tinta merah semua karena ini dicatat sebagai kata-kata yang langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi audiens Tuhan Yesus adalah bermacam-macam orang. Disebut dalam Alkitab orang banyak. Bukan orang yang diseleksi, bukan semua pemimpin-pemimpin, bukan semua gembala-gembala, bukan pendeta-pendeta. Ini orang banyak, orang umum. Belum tentu komitmen mereka, kemauan mereka terhadap Tuhan. Orang banyak, random. Saudara tahu? Kepada orang sedemikianlah Yesus berkata dengan secara kolektif ya.
kamu. Dia tidak bilang kamu. Seperti waktu kita melayani dalam nubuatan tuh, Bapak berdiri. Nih, you berdiri. Yang lainnya merasa, aduh kenapa kita seperti dilupakan. Ini tidak. Kamu semua, tidak satu pun terkecuali. Everybody. Wow. Jadi yang mau jadi terang dunia, garam dunia itu bukan cuma seberapa orang. Bagi kamu yang hari ini mau percaya, hanya untuk kamu. Tidak. Kamu semua. Karena itulah pendengarnya sangat takjub mendengar kata-kata Yesus ini. Kamu, bukan hanya kamu yang berada di tempat yang tepat, yang mendengar suaraku, yang kemudian meresponi suaraku dengan tepat. Tidak, kamu semua, kamu, everybody. Bukan kamu yang hanya melakukan beberapa hal yang menunjukkan ketaatan. Tidak, kamu tidak perlu membuktikan apa-apapun sebelumnya. Aku berkata semua kamu. Oke, sudah menangkap itu? Semua, everybody. Bagian kedua lebih dahsyat lagi. Kamu, kalau saya ngomong salah, Anda bilang stop, oke? Kalau saya ngomong benar, Anda bilang teruskan ya. Oke. Kamu bakal menjadi garam dunia. Apalagi puasa. Gak punya energi. Kamu berpotensi menjadi garam dunia. Salah ya. Kan belum terbukti kamu garam dunia. Saya mesti ngomong berpotensi kan. Kamu mungkin menjadi garam dunia. Memang Anda sudah mau pulang kan? Langsung bilang stop saja kan? Salah. Oke, kasih saya satu lagi peluang ya. Kamu akan coba pakai nalar dan akal ya. Kalau katakanlah anak saya berusia 10 tahun. Mungkinkah saya bilang kepada dia, kamu adalah seorang dokter? Karena kenyataannya belum tercapai kan? You understand? Kalau saya terus bilang sama anak yang berusia 10 tahun, kamu adalah seorang dokter. Lama-lama kata-kata lain saya itu tidak dianggap lagi kan. Karena orang ini krunya kendur atau something wrong. Mungkin dulu dia jatuh dan otaknya nggak fix atau apa kan. Ngerti nggak? Kan harus ada syarat. Ini yang hebat tentang Yesus. Kamu, semua, everybody, adalah bukan bakal, bukan mungkin, tapi kamu adalah garam dan terang dunia. Tapi Tuhan, kami ini belum berprestasi. No, di mata saya kamu adalah, tapi Tuhan, saya ini ada persepsi yang negatif terhadap diri saya. Banyak orang punya persepsi yang negatif terhadap diri saya. Orang tua saya saja kurang yakin kepada saya. Banyak macam-macam orang punya prasangka, pandangan. Pendeta saya aja nggak percaya sama saya. Stop it. Saya ngomong kamu adalah. Aduh Tuhan ini luar biasa Tuhan. Ya karena apa yang kamu alami dengan kebenaran itu berbeda. Cara Tuhan menyampaikan kebenaran tidak sama dengan cara manusia menilai kita. Karena itulah bedanya fakta dan realiti dan kebenaran. Fakta dan realiti bisa berubah-ubah. Apalagi persepsi bisa berubah-ubah. Kebenaran tidak pernah berubah.
Bisa nggak kayak saya mengatakan satu hari kepada istri saya, kamu adalah istriku. Besok dia masakin saya kurang enak, saya bilang, kamu sudah tidak menjadi istriku lagi. Coba nanti besok kamu masak sudah enak, saya ngomong lagi statusmu. Bisa nggak begitu terus beda berubah-ubah? Dia bilang, kamu menganggap saya istrimu atau tidak? Coba lihat dari dokumentasi pemerintah, aku adalah istrimu. Jangan macam-macam ya. Ini bukan soal fakta dan reality, ini satu hal yang tidak bisa berubah. Oke, ya saya diam. Itulah kualitas firman Tuhan. Kamu adalah. Itu seringkali memulihkan pikiran saya dan mengobati hati saya. Saya kasih satu contoh. Mungkin sebagian dari Anda tahu istri saya adalah orang Hokkien, orang Chinese. Kalau Anda belum tahu Hokkien, terjelas Anda belum tahu bahasa Hokkien itu apa. Kiabo aja nggak tahu. Nggak tahu kan Kiabo? Oke, singkat cerita, kalau saya ini hitam dan malam, istri saya itu putih. Beda kan? Nah, orang tua dari istri saya kurang setuju dengan saya lah. Ya, karena mereka tuh memang tidak tahu apa yang bagus. Anda pernah ketemu orang Hokkien yang bertahun-tahun berdoa, Tuhan kasihlah anakku yang cewek yang paling kecil ini, kasihlah dia seorang suami yang hitam, yang mau jadi pendeta. Pernah nggak Anda dengar orang Hokkien seperti itu? Nah makanya orang yang mertua saya itu seperti itu juga, biasa aja, normal, bukan tidak normal, normal dia. Itu jadi seharusnya saya tidak tersinggung, ini normal. Tapi pada mulanya saya sempat merasa tersinggung. Saya sempat merasa marah. Karena saya bilang dia, dalam pikiran saya, ya, saya ini kadang-kadang suka khotbah di dalam pikiran saya. Memang sudah dianggap separuh gila. Saya khotbah, kamu tahu kamu siapa? Dan kamu tahu aku siapa? Aku sudah keliling kemana-mana. Berkonsultasi dengan siapa-siapa. Hidup kamu tidak benar. Saya ngomong dalam diri saya. Kamu aja punya istri 3. Anak 26. Kadang-kadang waktu lihat anakmu juga tidak tahu itu anakmu. Karena begitu banyaknya anaknya. Kamu mau ngomong ke saya bahwa saya itu tidak layak menjadi suami anakmu. Coba kamu itu lihat dirimu sendiri. Tapi itu saya khotbah di kamar mandi saya sendiri. Di depannya, halo Pak, apa kabar? Ya lama-lama saya berusaha untuk berubah, menjadi baik. Ya siapa saya tidak ditentukan oleh apa katanya dia, tapi apa kata Allah. Lalu saya mengobati hati saya begitu. Berapa tahun sudah married, ya 8 tahun. Kemudian mertua saya divonis dokter cancer. Ya, tadi dengar gak? Mertua saya punya anak berapa? 26. 26. Waktu dia divonis cancer, dia mesti terapi itu ya, apa namanya itu? Kemoterapi, harus 20 sekian kali masih masuk ke rumah sakit, masih dibawa bolak-balik pulang pergi itu ya. Antara anak 26, tidak satu pun punya waktu untuk antar dia. Makanya saya kasih nasihat, jangan punya anak 26, harus 27. 26 tidak cukup. Ternyata ya. Tapi ya waktu itu kan saya di Malaysia kita nggak berani panggil mertua itu papi, kita panggilnya om. Tapi waktu saya panggil om, satu kali dia bilang, kenapa panggil om? Apa saya mau panggil bro? Nah tapi itu saya ngomong di kamar mandi saja. Dia bilang, yuk panggil saya papi aja. Oh oke.
papi, oke, dad, oke. Lalu di depan semua orang dengan begitu bangga dia bilang, kalian tidak punya waktu nggak apa-apa. Saya kan punya satu menantu baik hati. Yang mana? Itu loh yang pendeta. Oh, dulu aku nggak cukup bagus. Sekarang aku yang baik hati. Pendeta. Waduh. Saya sudah naik kelas. Terobosan, puji Tuhan. Inilah upahnya orang yang siang malam menghafal terus Matius 5:13-16. Saya pikir ini memang hari kebebasan saya. Tapi belum tahu, saudara. 20 kali saya antar jemput dia, antar jemput. Setelah 20 kali mesti ketemu dokter. Tapi papi ini bahasa Inggris kurang bagus. Lalu saya nemani lagi ya. Saya masuk ke ruang dokter, duduk di depan dokter. Lalu dia tanya, dok saya gimana? Apa gimana? Sudah 20 kali sudah dites lagi hasilnya saya gimana? Lalu dokternya terus melihat-lihat ke belakang itu, lihat saya. Lalu dia lihat saya juga lihat. Nah, itu dalam pikiran saya saja, saudara. Saya tidak lakukan begitu. Oh, kurang ajar ya, dan saya gitu. Lalu dia terus berkata kepada mertua saya tidak bisa membincangkan kondisi kesehatan kamu di depan sopir kamu. Oh, saya loh. Ternyata wajah saya ini mirip dengan wajah sopir. Saya tidak tahu kalau sopir punya wajah, tapi cuman itu doang yang dia bisa lihat. Lalu saya berasumsi dia membuat andaian itu dari melihat wajah saya. Ternyata di wajah saya tertulis sopir. Memang saya menyetir mobil itu tapi belum tentu saya sopir. Karena saya antar jemput saya nggak dibayar. Kalau saya dibayar namanya sopir. Lalu si dad terus lihat, tolong kamu keluar. Wah! Di mana itu Matius 5:13-16 upah saya? Tuhan, apakah ini balasanku? Itu manusia. Satu hari moodnya bagus, oke. Satu hari hormonnya turun, lain lagi. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Karena sebelum kamu apa-apa dia sudah bilang kamu adalah. Kamu adalah. Belum kamu berprestasi, belum kamu antar jemput, berjasa kepada orang tua itu. Tuhan sudah ber-2000 tahun lalu kamu katakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Apapun yang dikatakan orang lain tidak bisa mengubahkan ini. Karena aku yang menentukannya. Siapa suruh kamu mendengarkan kata-kata itu? Karena yang layak menentukan kau siapa itu aku, bukan dia. Yang mati di kayu salib itu bukan dia. Aku loh. Ngapain kamu memberikan ruang kepada dia untuk memberikan input ke dalam hati kamu? Kamu adalah, karena aku sudah tahu kamu akan melewati waktu-waktu di mana kamu akan ragu. Karena itu aku tidak pernah bilang kamu mungkin, kamu bisa saja, kamu berpotensi, kamu bakal. Aku sudah bilang kamu adalah karena hal ini sudah tuntas. Kalau kamu nggak ngerti tuntas, saya bilang bahasa Jawa, wes. Sudah wes. Kalau kamu ragu-ragu itu bukan kekurangan dari pihak saya loh, dari pihak kamu. Your problem, not my problem. Saya ini tampaknya orang apa? India kan? Nah, saya cerita lagi waktu kecil ya. Papa saya suka bilang, kamu jangan bilang kamu India, karena kita bukan India. Lalu kita apa? Sri Lanka. Oke. Kamu nggak tahu Sri Lanka?
Yang seri-seri dan langka itu saya. Oke. Tapi mama saya bilang, kalau nanti ke toko, kamu jangan bilang kamu orang Sri Lanka. Karena ke toko India loh, dapat diskon orang India. Oh, kamu jangan ke toko Chinese. Chinese gak kasih kamu diskon. Oh. Tapi papi bilang kita Sri Lanka. Tapi kalau mau beli dari toko, kita bilang kita India. Di lain tempat kita bisa ubah-ubah identitas kita. Oh gitu. Oke. So saya ke toko India. Saya beli-beli di situ. Cuma ada satu problem, very small problem. Saya tidak bisa berbahasa India. Karena memang saya bukan orang India. Terus saya ngomong bahasa Inggris. Saya mau beli barang lu. Saya bayar you. You nggak usah mau investigasi. Kenapa saya tidak bisa bahasa India. Saya bayar, you keep quiet. Take my money, I take your product and I go, right? Setuju? Tapi tiap kali kayak ke situ dimaki-maki terus. Hitam tapi tidak tahu berbahasa India. Lu India lo, you gak tahu. Akhirnya saya gak jadi lagi ke toko itu, saya ke toko Chinese. Karena orang Chinese, you kasih duit, dia kasih barang, gak ngomong apa-apa. Tuntas. Lalu setiap kali saya pulang rumah, mama tanya, ke toko mana? Toko India mami. Lama-lama dia langsung ke toko India tanya. Enggak, anakmu jahat, dia ke toko Chinese. Wah, saya dimarahin. Lalu saya bilang sama mama saya. Mami, saya tidak mau ke toko itu karena dia maki-maki dan marah saya. Wah, untung ada mami saya. Dia bilang, next time he do that, you tell him. What? Siapa saya tidak ditentukan oleh matamu atau pandanganmu. Saya adalah siapa diri saya. Wah, untung ada mama seperti itu. Next time, mama saya tidak suruh, saya sengaja ke toko itu karena saya sudah siap. Dari dulu lagi memang saya layak jadi pengkhotbah, pembicara. Saya cari pasal dengan dia. Yes, you mau ngomong apa dengan saya hari ini? You mau beli barang? Tidak, saya mau dengar daripada kamu. Oh, marah-marah dengan saya. Hey, you diam ya. Saya siapa itu tidak di... Saya lupa apa mama saya bilang. Oke, saya pulang. Besok datang lagi saya jambung. Saya tulis. Siapa diri saya itu tidak ditentukan oleh apa yang kau katakan. Siapa diri saya itu ditentukan oleh apa mama saya katakan. Getting closer to the truth. Karena yang melahirkan saya bukan kamu, bukan mama saya. Semenjak hari itu saya ke tokonya aja diam saja saudara. Dan harganya dikasih diskon lebih tinggi lagi. Who you are is who God says you are. Amin. Bagian kedua. Kamu adalah garam dan terang dunia. Dulunya saya selalu pikir dunia, saya mau dunia loh, saya mau keliling dunia, saya mau dunia. Saya pikir ini akan jadi orang yang terkenal di dunia. Siapa yang mau jadi garam dan terang dunia? Angkat tangan dulu, baru saya akan jelasin. Angkat tangan dulu, mati dulu, baru saya kasih tahu. Terjebak dulu. Siapa mau jadi garam terang dunia? Anda pikir itu glamor kan? Oke, sekali lagi terakhir ya, supaya benar-benar semua malaikat bisa lihat. Siapa mau jadi garam dan terang dunia, Anda komit, pasti Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Ini 2 tangan ya, kaki juga angkat lah, gak apa-apa. Bagus, saya suka sekali, dia angkat 2 tangan. Luar biasa, saya suka seperti itu semangatnya. Oke, saya jelasin. Anda makan restoran, ya. Kalau itu makanan sama ada kurang garam atau tidak ada garam, Anda bersungut-sungut tidak? Komplain kan? Anda bersungut-sungut, kenapa tidak ada garam? Kenapa kurang garamnya? Karena gak enak kan? Betul? Apabila Anda pergi masuk restoran, Anda pesan makanan itu garamnya pas. Pernah gak Anda menghargai, waduh hebat ini garamnya.
pas sekali. Karena kamu ada garam, maka hari ini makananku enak. Pernah begitu? Jadi Anda tahu apa itu garam? Kalau tidak ada akan diomelin. Kalau ada tidak akan dihargai. Yang tadi Anda komit mau jadi seperti itu kan? Sekarang sekali lagi saya mau lihat yang ini, yang 2 tangan itu ya. Masihkah Anda mau jadi garam dunia? Coba angkat tangan. Ya, dia angkat tangan tadinya begini. Sekarang begini, sudah. sudah turun ya. Oke lah. Kalau soal menjadi garam, yaitu kita sudah tidak lagi menjadi main star. Tapi kita menyumbang kepada main dish. Wah, kurang orang mau itu. Itu bukan panggilan saya. Terang dunia. Sekarang di ruangan ini ada lampu nggak? Menerangi tempat ini. Selama ini sudah ada lampu kan? Apa selama ini Anda terus melihat lampu atau melihat saya? Nah sekarang baru lihat lampu kan? Baru tahu ada lampu kan? Selagi saya tidak sebut, Anda tidak melihat itu kan? Karena lampu tidak berfungsi untuk menarik perhatian terhadap lampu itu sendiri. Tetapi memberikan highlight kepada satu objek lain. Mau gak mau jadi lampu? Pasti mau jadi lampu dan terang. You what? Nanti orang gak lihat kamu ya. Lihat orang lain. Mau? Tuhan pakai saya, tapi jangan izinkan orang mempergunakan saya. Itulah bermanfaat, berbuah. Pastor, saya mau berbuah. You sure you want to berbuah? Karena kalau pohon yang berbuah, saya tidak pernah lihat pohon itu makan buahnya sendiri. Kalau dia berbuah itu untuk orang lain. Oh kalau begitu saya cancel. Saya maunya untuk diberkati. Diberkati dengan berbuah tidak sama. Karena diberkati diri sendiri, berbuah untuk orang lain. Karena itu saudara, kalau kita sudah mengerti kebebasan dalam Tuhan, kita akan tahu, saya tidak takut ditaruh di mana, dengan siapapun, kapanpun. Karena saya tahu semua waktu itu adalah waktunya Tuhan. 247365 adalah nomor telepon Tuhan. 247365. Kamu telepon. 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Semuanya itu adalah milik Tuhan. Kapanpun Anda mau berprestasi, Tuhan tidak tolak. Tidak perlu ada momen yang spesial dan istimewa. Slide berikutnya. Orang-orang yang identitasnya terbangun atas firman Tuhan. Yang dikonekkan, dihubungkan dengan firman Tuhan. Saya ngomong dalam bahasa Jawa saya dulu ya. Supaya saya bisa bebaskan, kemudian saya terjemahkan. The best thing that can ever happen to you. It will happen to you because of who is in you. And what you allow him to do through you. Kalau Anda catat, ambil foto, ingat. Ini kata-kata saya, harus atribut ke saya. Jangan besok saya lihat di Instagram Anda ada ini ya. Tulis nama saya. Oke, saya terjemahkan. Next slide. Hal yang terbaik yang bisa terjadi pada dirimu, itu terjadi pada dirimu. Karena siapa yang ada dalam diri. Dan apa yang Anda izinkan untuk dia lakukan melalui Anda. Saya siap jadi garam, saya siap jadi terang. Waduh, tidak ada batas dan limit untuk apa yang dia bisa lakukan lewat Anda. Ada satu teman saya,
bukan orang Indonesia lah ya kan. Karena saya pembicara yang sangat berprinsip. Di Indonesia saya ngomongin orang Malaysia. Di Malaysia saya ngomongin orang Indonesia, berprinsip saya. Teman ini orang Malaysia. Kemarin dia ngomong ke saya begini, Pastor, saya sudah 40 tahun married, saya tidak bahagia. Oke. Tapi saya mau berubah. Maksudmu apa? Kalau saya tidak bahagia dalam pernikahan itu, saya anggap saja itu adalah karena saya perlu berubah. Maksudnya kamu harus rubah istri atau rubah negara, kabur dari istri atau apa. Saya cuma iseng-iseng mau tes dia, mancing dari dia. Oh no, saya harus berubah diri saya. Tapi kamu kan sudah 40 tahun married. Kalau dia masih tidak mau berubah, ngapain kamu mau berubah? Tidak. Saya mesti berubah. Karena yang Bapak bilang hari itu, hal yang terbaik bisa terjadi pada saya, terjadi karena siapa yang dalam diri saya. Dan apa yang saya izinkan untuk dia lakukan melalui saya. Saya mau melayani istri saya. Saya mau menjadi seorang suami yang baik. Saya tidak mau membatasi Tuhan. Saya mau jadi garam dan terang kepada istri saya. Baru saya jadi garam dan terang kepada dunia. Saya bilang, kamu orang Sri Lanka, bukan, saya orang Chinese. Tidak, kamu orang yang berseri-seri dan sangat langka. Saya bertemu dengan beribu-ribu orang, saya tidak pernah dengar orang seperti itu. Kalau ada orang yang tidak happy dengan istrinya, saya bilang, Pak, tolong nasihatin istri saya. Pak, tolong doain istri saya. Selalu orang lain punya problem. Tuhan, Pak, tolong tanya sama Tuhan, apa saya punya istri lagi atau tidak? Tapi kamu adalah bisa dibilang orang pertama yang ngomong kepada saya begini. Kalau ada satu problem, saya tidak lari dari problem itu. Karena Tuhan saya besar. Kalau saya bisa jadi garam dan terang dunia, kenapa saya tidak bisa jadi garam dan terang di rumah tangga saya sendiri? Bisa nggak tolong sebut sekali lagi, saya mau tulis itu karena besok saya mesti khotbah di Surabaya. Coba besok. Nah, jadi saya sudah atribut ke dia, cuma tidak sebut namanya dia kan. Biasa nggak ketemu orang yang berpikiran seperti ini? Karena setiap orang kalau punya masalah dia mau cepat selesai. Dia mau solusi sekarang. Dan solusinya itu selalu solusi yang berhubungan dengan orang lain, bukan dengan dia. Jadi saya selesaikan dengan slide ini, saya mengatakan kepada Anda. Dan saya undang timnya naik. Kita nggak mau FOBO, kita nggak mau FOMO. Itu bukan konsep-konsep Alkitabiah. Kalau Anda mau hidup bebas dalam Tuhan. Screen terakhir. Ketahui siapa Anda dalam Tuhan. Percaya kepada hal itu. Miliki hal itu. Rangkul hal tersebut. Dan hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan kepada kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman ini. Sesuai dengan firman-Mu berkata, sesiapa yang dimerdekakan oleh anak Allah, dia itu merdeka sesungguh-sungguhnya. Kami dimerdekakan oleh firman-Mu sekali lagi sore hari ini. Kami hidup dengan merdeka, dengan bebas. Tidak terikat dengan ketakutan. Kalau satu saja langkah kami salah, kami sudah membuatkan Engkau jadi murka. Membuatkan Engkau tidak berkenan lagi kepada kami. Bahkan Engkau angkat tangan daripada kami. Karena Engkau bukan Allah seperti itu. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah memilih kami jadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah membuktikan komitmen-Mu dengan mentuntaskan dan membayarkan harganya semuanya sebelum kami mengenal Engkau. Kami bersyukur karena Roh Kudus telah pun Engkau kirimkan ke dalam
hati kami. Dan dia akan diam, kekal di dalam diri kami. Walau bagaimanapun prestasi kami, Roh Kudus tetap berada dalam diri kami. Karena Engkau sudah berfirman, aku tidak pernah akan meninggalkanmu dan akan menyertaimu sehingga akhir zaman. Kami percaya dan kami bangga memiliki Allah seperti itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit dalam hadirat Tuhan.